Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di video Randa. Pada video kali ini di cerita anak rantau, saya akan membahas tentang jurusan. Nah, di samping saya ini udah ada teman saya, teman dekat saya di sini. Beliau itu S1 dan S2-nya di universitas favorit di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung. Nah, hari ini saya ingin tanya-tanya kepada beliau tentang jurusannya di ITB. Oke, langsung saja kita kenalan. Halo. Hai penonton Randa. Boleh diperkenalkan dirinya? Oke, nama saya Naila. Saya asli Bandung. Asli Bandung. Ya. Oke. Sekarang ini saya S3 di Dipu University. Udah tahun akhir. Dan kebetulan S1 dan S2 saya di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung. Oke, kumaha damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sawang sulna. Nggak ngerti saya. Semacam fakultas. Fakultas, oke. Jadi mungkin bedanya sekolah sama fakultas itu, kalau fakultas itu keilmuannya itu beda-beda. Kayak misalkan kamu masuk ke fakultas MIPA kan? Nah, kalau di MIPA itu ada biologi, ada fisika, ada kimia, ada matematika. Kan itu keilmuannya relatif jauh ya. Nah, kalau di sekolah itu keilmuannya relatif deket-deket. Kayak di SITH sendiri ada biologi, ada mikrobiologi, ada teknik pertanian, kehutanan, dan rekayasa hayati, ada juga post harvest. Saya ngambil biologi. Biologi. Nah, masuknya ke biologi itu melalui jalur apa ya kalau boleh tahu? Waktu itu saya masuknya lewat jalur undangan. Undangan. Jadi di tahun kita 2012 itu tuh ada dua jalur masuk untuk ke universitas. Itu yang pertama ada tulis, kemudian ada undangan. Nah, kebetulan saya masuknya ke jalur undangan. Undangan. Oke. Nah, ini SMA-nya dulu di mana? Saya waktu itu SMA-nya di SMA Negeri 5 Bandung. Bandung, pantas ya SMA 5 Bandung itu terkenal ya. Emang ya? Iya, terkenal. Nah, waktu itu mekanismenya jadi ranking 1 sampai ranking 50 kalau saya nggak salah, itu tuh di ranking sama sekolah. Oh, di sekolah itu 50 besar? Iya, 50 besar di ranking. Kemudian 50 orang ini berhak untuk dapat kesempatan memilih jalur undangan. Nah, masing-masing orang itu pilih 2 universitas, maksudnya 2 jurusan, mau masuk mana. Dan saya waktu itu masuk pilihnya SITH ITB dan Biologi Unpad. SITH ITB pilihan pertama. Alhamdulillah masuk ke pilihan pertama. Alhamdulillah ya. Jadi saya suka biologi. Nah, suka biologi itu dari SMP. Saya suka banget sama biologi, nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya lemah juga di hitungan. Kemudian saya konsultasi sama guru bimbingan konseling saya. Saya cuma bilang kalau saya senang sama biologi. Terus ibunya kemudian menyarankan, ya udah kalau gitu kamu ke kedokteran aja gimana? Ah, nggak mau Bu, saya nggak suka lihat darah-darah gitu. Oke, kalau gitu kamu ke biologi gimana? Oh ya udah Bu, saya ke biologi UI aja deh sama Unpad. Karena saya lucunya waktu itu nggak tahu kalau ITB itu punya jurusan biologi. Kemudian kata ibunya, ngapain jauh-jauh, kenapa nggak di Bandung aja di ITB? Oh emang ada Bu? Ternyata ada, saya baru tahu. Akhirnya saya pilih ke SITH ITB. Oh, jadi pertamanya karena suka biologi, baru ke ITB. Iya. Gitu ceritanya. Nah, ceritanya ini kan lulus undangan terus ke ITB. Apa sih tips dan triknya ya buat lulus? Sebenarnya nggak ada tips dan trik khusus ya. Semuanya terjadi pertama karena kerja keras, yang kedua karena fokus, yang ketiga karena keberuntungan. Saya nggak bisa memungkiri faktor keberuntungan, dan keberuntungan itu kan bisa banyak ya, bisa dari doa. Iya benar. Yang pasti udah fokus dari SMA ya, udah pengen. Iya, saya dari pertama masuk SMA juga emang udah senengnya cuma sama biologi. Jadi saya tuh selalu semangat kalau belajar biologi, sementara belajar yang lain saya nggak deh. Jadi waktu itu emang sempet ada jeleknya itu, milih biologi supaya bisa kabur dari mata pelajaran lain, fisika, kimia, matematika, karena saya benci itu. Di SITH itu yang dipelajari itu tentang makhluk hidup.
mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari bagaimana fungsi mereka sebagai makhluk hidup, kemudian bagaimana mereka berinteraksi sama sekitarnya, sama lingkungan, dan bagaimana lingkungan mempengaruhi mereka. Makhluk hidup dan lingkungannya. Iya. Ya, gitu ya. Pas pertama undangan tuh ngambil SITH, terus masuk ke biologinya itu kapan? Jadi gini, kalau di ITB itu ada yang namanya tahap persiapan bersama. Oke, Itu tahap adalah persiapan bersama. Iya, disingkatnya TPB. TPB, oke. TPB ini biasanya di tahun, nggak biasanya, TPB ini harus kita lalui di semester pertama dan semester kedua saat kita baru masuk. Tahun pertama ya? Iya. Jadi kita baru dijuruskan itu di semester ketiga. Nah, kemudian untuk penjurusannya sendiri mungkin ini tambahan. Jadi di biologi di SITH itu ada dua, ada rekayasa sama non rekayasa. Rekayasa dan non rekayasa. Iya. Oke. Saya waktu undangan milihnya yang non rekayasa. Non rekayasa. Oleh karena itu saya cuma bisa memilih dua jurusan, biologi dan mikrobiologi. Nah, untuk teman-teman yang memilih rekayasa, mereka itu kebanyakan mereka itu kuliahnya banyaknya di Jatinangor. Sementara kalau saya banyaknya kuliah di Ganesha. Nah, teman-teman rekayasa bisa milih 4 jurusan. Ada teknologi kehutanan, pertanian, hayati, dan post harvest. Kalau biologi itu lebih umum. Kalau mikrobiologi itu lebih spesifik. Jadi mikrobiologi benar-benar cuma mempelajari mikroorganisme. Kalau biologi, mikroorganisme juga kita pelajari dan masih banyak yang lainnya lagi. Biologi itu lebih luas ya? Iya, lebih luas. Kalau yang mikrobiologi itu lebih spesifik. Oke. Nah, penjurusannya itu tuh kita milih atau bagaimana prosesnya? Jadi di semester 3 setelah kita dapat nilai dari semester 1 dan semester 2, itu kita disuruh memilih jurusan yang kita mau. Nah, nanti kita masuk ke jurusannya itu ditentukan dari nilai kita di semester pertama dan semester kedua, dan juga pilihan kita. Karena ternyata ada jurusan yang membutuhkan nilai TPB yang lebih tinggi dibandingkan dengan jurusan lain karena lebih favorit. Dulu Cenela ngambilnya apa? Emang biologi? Emang biologi. Kenapa ngambil biologi? Karena saya sebenarnya waktu itu masih bingung apa topik yang mau saya dalami. Makanya saya milih mendingan yang umum dulu deh. Oh gitu. Banyak. Setiap semester itu ada fokus-fokusnya. Kayak misalkan kalau saya nggak salah ingat, di semester 3 itu kita fokusnya ke anatomi dan fisiologi hewan. Kemudian ada juga semester yang fokusnya itu ke ekologi. Ada juga semester yang fokusnya itu ke mikrobiologi. Ada yang fokusnya ke saya lupa, biologi perilaku, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya bener-bener luas. Dan setiap semester itu kita difokus-fokuskan. Oh, jadi udah di kelompok-kelompokin ya? Iya. Nah, ada praktikum nggak sih di biologi? Untuk setiap mata pelajaran dasar yang penting, mata kuliah wajib, itu biasanya ada praktikumnya. Gitu, banyak berarti praktikum? Iya, praktikumnya banyak, lumayan banyak. Apa aja ya, kalau boleh tahu? Yang saya ingat, ada praktikum untuk anatomi dan fisiologi hewan, ada praktikum ekologi, ada praktikum mikrobiologi, ada praktikum biologi perilaku, kemudian ada praktikum apa lagi ya? Oh, gen. Apa ya namanya? Saya lupa tentang gen gitu, molekular dan gen. Nah, mata kuliah dan praktikum favoritnya Cenela ini apa? Favorit saya fisiologi dan anatomi hewan. Kemudian mungkin bukan favorit kali ya. Ini yang paling berkesan itu okay. Proyek ekologi dan proyek bukan proyek praktikum biologi perilaku. Oke, kenapa ini favorit dan berkesan nih? Kalau yang favorit karena saya seneng sama mata kuliah itu. Jadi 2 mata kuliah favorit saya ada anatomi dan fisiologi hewan sama biologi sel. Kenapa saya suka anatomi dan fisiologi hewan? Karena itu seperti mempelajari diri kita sendiri. Kita belajar bagaimana kita mendigest makanan, kemudian bagaimana tubuh kita tuh berfungsi. Itu seperti mempelajari diri sendiri bagi saya.
Kemudian kenapa saya suka biologi sel? Karena dosennya unik. Dosennya tuh menjelaskan dengan baik. Berkesan nih, apalagi berdua. Nah, kenapa berkesan? Karena proyek ekologi itu kebanyakan di lapangan. Iyalah ya, namanya juga ekologi. Dan saya bukan tipe orang lapangan. Jadi saat proyek ekologi ini, saya bisa lihat sifat asli teman-teman saya di proyek ini. Karena kita dipaksa untuk berada dalam satu tim, dalam tekanan yang tinggi dan di lapangan. Wah, itu udah pasti keluar sifat manusia. Bisa dilihat solidaritasnya ke kelompok bagaimana gitu ya. Kayak gitu. Kalau praktikum biologi perilaku itu tuh karena sebenarnya kita harus deal sama satu hewan yang saya nggak suka, yaitu kecoa. Geli ya gitu ya? Iya, geli. Nggak suka. Tapi akhirnya harus dihadapin juga sih. Kalau enggak ya nggak dapat nilai. Nah, di jurusan biologi ini tuh antara teori dan praktikum itu balance atau gimana? Saya rasa sih balance. Dan penekanannya juga dua-duanya balance. Nggak bisa kita cuma paham teori aja tapi nggak mau banyak berkontribusi di praktikum, nggak akan bisa. Karena beban kuliahnya juga sama-sama berat. Maksudnya nilai kita tuh ditentukan oleh dua hal itu gitu. Berarti kita harus pintar di teori juga pintar di praktikum. Iya. Sebenarnya nggak ada larangan sih ya waktu masuk. Cuman akan sulit kalau kamu fobia sama sesuatu. Karena pas kita masuk biologi kita deal sama banyak hewan. Kayak misalkan tikus, kita belajar membedah dan membunuh. Tikus, mencit itu tikus yang kecil, kemudian burung, terus kodok, kecoa, terus begitu apalagi ya, banyak itu yang kita bedah nih, yang kita bedah. Oh ya, ikan. Itu yang kita bedah. Yang kita pelajari juga nanti kita mengamati monyet, mengamati rusa, mengamati landak, banyak hal. Jadi kalau kalian fobia tuh ya agak sulit sih. Sulit ya. Jadi kalau bagi saya yang mungkin membedakan ITB dengan yang lain adalah di setiap praktikum ada yang namanya penelitian kecil. Ya, penelitian kecil ini semacam mini TA. Jadi nanti kita akan dibagi-bagi setiap kelompok. Kita disuruh untuk menyusun penelitian sendiri. Nah, kita disuruh membuat dari mulai rancangan penelitiannya, proposal penelitiannya, dan lain sebagainya. Kemudian kita disuruh melaksanakan penelitiannya, menganalisis datanya, dan menyampaikan hasil penelitian kita dalam bentuk presentasi dan juga laporan. Nah, bagi saya, tahapan penelitian kecil itu benar-benar membantu saya saat TA. Karena saya jadi punya bayangan, oh ternyata yang namanya penelitian akhir itu seperti ini. Nah, di setiap penelitian kecil tuh pasti ada aja ceritanya. Berarti di praktikum kita juga mempelajari bagaimana cara meneliti, melakukan penelitian, bagaimana cara menulis karya ilmiah. Iya. Untuk persiapan kita presentasi juga. Iya. Untuk persiapan yang misalnya melakukan TA ya. Iya. Nah, untuk suasana belajarnya nih di ITB itu bagaimana, bisa diceritain? Satu hal, saya sangat merasakan atmosfer kompetitif. Entah itu saya aja yang merasa seperti itu atau mungkin angkatan saya saja yang seperti itu. Tapi saya merasa kalau di ITB itu kamu jadi pintar karena atmosfer kamu menekan kamu untuk jadi pintar, menekan kamu untuk jadi rajin, menekan kamu untuk jadi proaktif dan gak ngasal. Karena saat saya kuliah itu saya nggak pernah nemuin temen yang ngasal dan nggak belajar, nggak mungkin. Tiap hari belajar, gitu ya? Iya, nggak mungkin, nggak setiap hari sih. Setiap orang kan beda-beda ya, cara mereka belajarnya beda-beda. Ada aja sih yang sistem kebut semalam, tapi menurut saya nggak ada yang ngasal. Di luar dari fasilitasnya yang mendukung atau dosennya yang mampu menjelaskan dengan baik, menurut saya atmosfer kompetitif itu sebenarnya yang membentuk kita lebih banyak gitu. Saya nggak bisa memungkiri kalau fasilitas itu menunjang kita banyak.
dosen yang bagus, terus buku paket yang baik juga itu pasti menunjang kita. Tapi bagi saya sih yang paling mengasah saya di bangku perkuliahan itu adalah atmosfer dari teman-teman saya sendiri. Semester 6 tuh udah mulai dijuruskan. Nah kalau di SITH namanya adalah KK, kelompok keilmuan. Jadi nanti kita disuruh memilih beberapa kakak. Kalau nggak salah ada 3 pilihan. Setiap kakak itu ada beberapa dosen di dalamnya, dan setiap dosen punya topik penelitian sendiri. Nah, menurut saya sistem kakak ini dipakai supaya mahasiswa itu terdistribusi dengan rata ke semua kakak. Jangan sampai numpuk di satu dosen. Karena kan itu nggak baik juga ya. Nanti takutnya terlantar dan lain sebagainya. Dulu saya tugas akhir tentang stres oksidatif, mungkin bahasa umumnya radikal bebas. Jadi saya pengen melihat bagaimana penyu menanggulangi radikal bebas. Jadi sebenarnya kan setiap makhluk hidup juga ada radikal bebas dalam tubuhnya, dan kita juga punya sistem yang menekan radikal bebas tersebut, namanya antioksidan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, semakin kita tua, level stres oksidatif ini semakin tinggi, sementara antioksidan kita semakin rendah. Itulah yang menyebabkan kita jadinya organnya banyak yang rusak, jaringan-jaringan banyak yang rusak kayak gitu. Nah, tapi uniknya di penyu ternyata penuaan ini tuh cenderung lambat dibandingkan dengan makhluk hidup lain. Mereka cenderung lebih bisa tahan terhadap stres oksidatif. Jadi waktu itu saya mau membandingkan bagaimana sel otak penyu itu menanggulangi stres oksidatif kalau dibandingkan dengan otak pada mencit mamalia. Dan ternyata kesimpulannya sel otak penyu itu jauh lebih bisa menanggulangi stres oksidatif dibandingkan dengan sel otak pada mencit. Gitu. Jadi penyu itu lebih tahan terhadap radikal bebas. Iya, mungkin itulah salah satu alasannya kenapa penyu punya waktu hidup yang lebih umur panjang. Yang panjang. Ya. Gitu ceritanya. Kalau KKN enggak. Kalau magang wajib. Waktu itu saya magang di Bio Farma. Bio Farma itu adalah lembaga yang memproduksi vaksin. Jadi lokasinya di Bandung, masih di Bandung. Waktu itu tahapannya saya harus ngirim proposal ke Bio Farma. Apa yang mau saya kerjakan di sana. Kemudian setelah pihak Bio Farma menerima, saya akhirnya ditempatkan di quality control, di divisi quality control. QC. Saya belajar banyak banget, termasuk diantaranya misalkan ELISA method. Kemudian saya juga belajar teknik injeksi pada bayi mencit, pada mencit dewasa. Saya juga belajar soal bagaimana vaksin dites kepada simpanse, monyet lah ya. Tapi jangan ngomong saya. Ya, monyet. Oke. Nah, berapa lama ini magangnya? Waktu itu cuma 1 bulan. 1 bulan. Sebenarnya tergantung kita, tapi waktu itu Bio Farma cuma kasih saya waktu 1 bulan. Sebenarnya bisa kemana aja. Tapi kalau yang berkaitan sama ilmu biologinya sendiri, biasanya teman-teman itu banyaknya jadi dosen, kemudian jadi peneliti. Bisa jadi peneliti di lembaga riset pemerintah atau riset non pemerintah. Riset pemerintah misalnya LIPI. Kalau non pemerintah misalnya Eijkman. Kalau enggak Bio Farma. Atau bisa juga masuk ke NGO. NGO. Nah, dari angkatannya Cinaela paling banyak itu kemana? Sebenarnya nyebar sih. Nyebar ya. Banyak yang masuk NGO. Kalau bisa teman-teman yang senang di lapangan tuh masuknya NGO. Oh iya. Terus kalau teman-teman yang senang di lab tuh biasanya masuknya ke lembaga penelitian. Oh gitu. Nah sementara kalau teman-teman yang dari mikrobiologi mungkin mereka lebih spesifik dan lebih gampang masuk ke industri. Misalnya industri kosmetik kayak Wardah.
terus masuk ke industri makanan. Itu lebih gampang buat teman-teman mikrobiologi. Justru makin luas yang kita pelajari itu makin ngambang ya. Iya. Jadi itu nggak ada jurusan spesifik. Kan kalau industri kan butuhnya yang spesifik. Yang udah siap kerja ya, yang udah ahli di bidang itu. Nah terakhir nih, apa pesan-pesan nih buat adik-adik yang bakal sebentar lagi mengisi undangan atau mau persiapan SNMPTN atau apa yang namanya sekarang? SBMPTN ya. Kita zaman dulu tuh masih SNMPTN ya. Iya. Udah kelihatan banget tuanya. Nah, apa pesan-pesan ini buat adik-adik yang mau masuk ITB atau SITH atau biologi? Pesannya sebenarnya satu. Mulailah fokus dan serius. Setiap usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Bener itu. Dan kalau misalkan kamu fokus, kamu bisa set goals. Saat kamu set goals, kamu bisa evaluasi diri. Sebenarnya kurangnya saya tuh banyak di mana, dan langkah-langkah apa aja yang harus saya tempuh untuk bisa mendekati goals saya. Fokuslah, jangan jadi orang yang mau masuk mana ya? Aduh masih bingung mana ya? Karena kalau di ITB-nya sendiri terkenalnya kayak gini, kita masuk ITB itu susah, tapi keluar dari ITB juga susah banget. Apalagi kalau keluarnya pengennya dari jadi wisudawan gitu, bukan di DO. Oke, terima kasih Cenela sudah berbagi di video YouTube saya. Sama. Terima kasih udah diundang. Sama-sama. Atur nuhun ya. Oke. Salam suna. Sami-sami. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang penasaran tentang jurusan biologi, SITH dan ITB. Terima kasih sudah menonton. Silahkan klik tombol suka jika menyukai video ini, di subscribe dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.